Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Langsung saja di video kali ini kita akan membahas mengenai organ pernafasan hewan dan manusia. Kalian tahu nggak sih, organ pernafasan atau alat bernafas hewan berbeda-beda loh. Alat pernafasan hewan tergantung pada tempat hidup serta aktivitas hewan saat berada di lingkungan hidupnya. Hewan bernafas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, sama seperti manusia. Ayo kita bahas lebih lanjut keunikan dan perbedaan sistem pernafasan dari setiap jenis hewan. Nah teman-teman, di tabel di atas ada beberapa hewan yang bernafas sesuai dengan tempat hidupnya. Ada cacing tanah, serangga, ikan, katak, reptilia, burung, dan mamalia. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, tonton sampai akhir ya. Nah, yang pertama ada sistem pernafasan cacing. Cacing tanah bernafas menggunakan permukaan kulit basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Untuk struktur organ pernafasan cacing tanah terdiri dari mulut, pangkal tenggorok, pembuluh penampung, sistem saraf, pembuluh ventral, saluran ekskresi, goiter, usus, dan yang terakhir ada ruat. Selanjutnya, sistem pernafasan pada serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea. Udara akan masuk melalui stigma. Stigma ini adalah lubang-lubang kecil yang terdapat pada permukaan tubuh serangga. Cara bernafas serangga itu oksigen ke stigma, stigma ke trakea, kemudian dari trakea ini oksigen akan disebarkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, sistem pernafasan pada ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Cara bernafas ikan, air yang mengikat oksigen masuk ke dalam mulut lalu ke dalam insang. Pernafasan ikan terjadi dalam dua tahap, yaitu yang pertama tahap inspirasi, air masuk melalui mulut. Bersamaan dengan itu, tutup insang menutup sehingga air mengalir ke dalam insang. Yang kedua, tahap ekspirasi. Mulut ikan menutup dan tutup insang membuka sehingga air mengalir keluar melalui lembaran insang. Pada saat itu terjadi pertukaran gas, darah yang melepaskan karbon dioksida ke dalam air yang mengikat oksigen dari air. Nah, selanjutnya yang keempat, sistem pernafasan amfibi. Amfibi adalah jenis hewan yang dapat hidup di dua tempat, bisa hidup di air dan di darat. Amfibi bernafas menggunakan insang jika berada di air dan bernapas menggunakan paru-paru jika berada di darat. Amfibi memiliki kulit yang lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Organ pernafasan katak terdiri dari koane, glotis, bronkus, dan paru-paru. Sistem pernafasan katak disebut respirasi. Kalian pernah nggak sih mendengar suara katak atau melihat katak pada bagian depannya terlihat mengembang dan mengempis kan? Hal itu terjadi karena katak sedang bernafas. Pada saat bagian rongga depan katak mengempis, hal itu terjadi karena katak sedang melakukan pengambilan udara dengan menggunakan otot rahang sehingga bagian bawah mengendur. Kemudian setelah itu otot sternohysedeus akan berkontraksi sehingga udara dapat masuk ke dalam rongga mulut. Setelah udara masuk, udara akan terbawa ke paru-paru dan terjadi pertukaran gas. Pada saat itu pula rongga depan katak akan mengembang. Setelah itu kontraksi otot sternohysedeus dan otot perut akan mengakibatkan rongga depan katak akan mengecil. Setelah itu, udara akan keluar melalui koane. Selanjutnya, yang kelima ada sistem pernapasan reptilia. Reptilia bernafas menggunakan paru-paru, sama seperti manusia. Ada reptilia yang menyelam seperti kura-kura, penyu, dan buaya. Cara bernafas reptilia itu dengan cara oksigen akan masuk melalui hidung, kemudian ke tenggorokan, dan ke paru-paru. Selanjutnya yang keenam ada sistem pernafasan pada burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru, sama halnya dengan manusia. Tetapi ada hal yang sedikit membedakannya, itu burung saat terbang bernafas menggunakan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Pada saat terbang, burung tidak bernafas menggunakan paru-paru,
melainkan menggunakan udara yang disimpan pada pundi-pundi udara tersebut. Dan yang terakhir adalah sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang melahirkan dan menyusui. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru sama seperti manusia. Saat bernafas, mamalia menghirup oksigen menggunakan hidung, kemudian oksigen masuk ke tenggorokan dan ke paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui jalur yang sama. Mamalia yang hidup di air bernafas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Salah satu jenis mamalia yang hidup di air itu ada lumba-lumba dan ikan paus. Setelah mengetahui cara bernafas hewan dan ada beberapa hewan yang bernafas sama seperti manusia, sekarang kita akan mempelajari mengenai organ pernafasan manusia. Organ pernafasan manusia terdiri dari 4, ada hidung, trakea, bronkus, dan paru-paru. Hidung merupakan tempat masuknya udara, berfungsi menyaring kotoran dan menyesuaikan suhu udara. Trakea berfungsi menyaring udara dan menghubungkan hidung dan paru-paru. Sedangkan bronkus adalah cabang batang tenggorokan, tempat mengalirkan udara ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus terbagi menjadi 2, yaitu bronchiolus adalah cabang dari bronkus dan alveolus adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru adalah organ utama pada pernafasan manusia. Setelah mengetahui organ-organ pernafasan manusia, sekarang kita juga perlu mengetahui proses pernafasan manusia. Proses pernafasan manusia dimulai pada saat udara masuk dan disaring di hidung. Udara masuk ke trakea dan disaring untuk kedua kalinya. Udara yang masuk akan ke bronkus dan terus dibawa ke bronchiolus lalu ke alveolus yang terdapat di paru-paru. Di alveolus terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Udara yang mengandung karbon dioksida akan dikeluarkan kembali melalui hidung. Wah, unik-unik ya pernafasan hewan. Jumpa lagi di pembahasan menarik lainnya ya.